kita cek kesadaran pasien. Pak, ya. Pasien tidak ada respon, berikan peluit dengan rangsangan. Kalau tidak ada respon, maka lanjut kita cek nadi. Nah, cek nadinya adalah nadi besar yang dekat dengan kita, yaitu nadi karotis dari trakea kalian, 2 atau 3 jari yang bisa gunakan kalian menuju ke cekungan, ya, ke arah lateral atau samping. Set. Mana yang terdekat dengan kalian? Dulu, ya, atau lehernya. Ojo dari sini mau ke sana, dari sini mau ke sini, jangan bingung, ya. Cek sesegera mungkin, ya. Nah, cek respon. Perlu nggak minta tolong dengan temannya? Pastikan bahwa pasien tidak sadar, ya kan? Pasien tidak sadar, maka kita aktifkan sistem STPT atau emergency, yaitu kita komunikasi dengan tim untuk membawa alat, troli dan lain-lain, ya. Ini kalau kita di rumah sakit. Begitu juga kalau di luar rumah sakit, maka kita minta untuk bantuan ambulan itu datang sesegera mungkin karena ada korban. Oke. Nah, setelah itu dicek, pasien tidak sadar, ya, maka kita cek nadi karotis. Nadi tidak teraba, maka secara otomatis kita langsung berespon untuk melakukan CPR. Ya, masih ingat kemarin CPR-nya syaratnya apa? Untuk keberhasilan dari CPR, berapa kedalamannya? 5 cm dan tidak lebih dari 6 cm, ya, kemarin jadi ralat Rahma, ya, atau 2,4 atau 2,5 inch, jadi maksimal. Kemudian kompresinya dengan kecepatan berapa? 100 sampai 120 kali per menit. Terus apa lagi? Push hard, push fast. Tekan dengan kuat dan cepat. Oke, kemudian harus diapakan? Hindari, cek yang namanya apa? Atau pertahankan yang namanya apa ini? Paru-parunya boleh ngembang nggak sih? Tulangnya ini? Pasien boleh bernafas nggak? Boleh. Oke, pasien boleh nggak jantungnya nggak ditekan terus, dalam arti diberikan ruang untuk mengembang? Namanya adalah recoil dada. Ya, dada normal kan mengembangnya seperti ini. Kalau kalian RCP-nya dan selalu ditekan gini, ya, karena ini refleks, ya, maka kita tidak memberikan waktu untuk recoil dada pasien, ya, tetapi kita harus mengangkat tangan kita juga sesuai dengan anatomi. Tingginya dada itu seberapa, ya, seperti itu. Oke, kemudian hindari interupsi, ya, dengan berhenti ngobrol dengan orang atau mungkin bergantian dengan tim, tetapi tidak sesegera mungkin untuk dilakukan. Nah, tidak 5 detik, 10 detik sudah dilakukan kompresi untuk lanjutannya, ya. Oke. Jadi setelah cek nadi karotis kurang lebih 5 sampai 10 detik itu maksimal, ya. Oke. Nadi tidak teraba, maka bisa langsung kita lakukan CPR. Nadi teraba, pastikan ada pernafasan atau tidak. Ternyata nafas tidak ada, maka kita lakukan yang namanya ventilasi. Jadi nadinya teraba, tidak ada nafas, maka kita pakai teknik easy clamp. E itu 1, 2, 3, ini E. C, clamp. Maka kita bisa dalam bentuk C itu untuk maskernya, sungkuknya, untuk mengunci clamp, untuk menekan. Kemudian C, E clampnya adalah untuk dagu yang diposisikan terbuka atau membuka celah nafas. Maka kita bisa lakukan. Ini kalau pada pasien beneran, maka ini memastikan bahwa udara masuk ke dalam paru-paru. Maka ini bisa kita berikan berapa kali? 10.
hanya ventilasi saja setiap detik ke-6 atau detik ke-5. Kita mau memberikan dalam berapa kali per menit? 10 atau 12 kali per menit. Pasien ada nadi. Lakukan hanya 1. Kita pastikan detikannya kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 6-nya adalah di push. Atau kalian menggunakan hitungan 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1000. Gitu ya. Oke, jadi ini dilakukan 1 menit, dilakukan 10 tiupan atau 12 kali tiupan. Sampai cek apakah akan ada nafas spontan dari pasien. Tapi ternyata kok tidak ada nadi dan tidak ada nafas, maka kita langsung lakukan yang namanya CPAP. Pastikan posisi penolong ada di tengah-tengah bahu. Ini bahunya pasien, ini dada pasien, maka kita ada di antara sternum. Sternum kan sampai di sini, koksikis di sini, ya kan? Jadi sternum bantalan yang kotak itu ada di sini. Ya, maka kita langsung lakukan pijatan. Ya, bermacam-macam teknik untuk pijatan. Ada yang seperti ini, ada juga yang dipegang begini, kekuatan tangannya bagaimana. Tetapi kekuatan dorongan tidak ada di siku ya. No pelengkung, nggak ada gerakan seperti ini. Tapi dorongannya adalah dari bahu. Oke. Jadi dilakukannya adalah seperti itu. Dorongan dari sini. Baru kita hitung. 30 kompresi. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 30. Lakukan langsung kompresi. Nah, ini dilakukan 5 siklus. Baru kalau kalian lelah diganti temennya. Kalau ada penolong. Oke. Ya. Kalau di sini kita menggunakan indikator, maka kita bisa melihat lampu tadi. Contohnya, maka mungkin nggak kelihatan ya. Contoh. Oke, merah. Berarti Bu Rahma penekanannya ini tidak pada jantung dan kedalamannya tidak sesuai dengan kompresi yang benar. Ya. Tetapi kalau ini adalah sternum, Bu Rahma lakukan dengan benar, ya, maka indikator ini akan berwarna kuning. Kalian hanya ngambang di atas, ya merah terus. Geser di sebelahnya merah, tidak dalam, ya, dalam arti tidak sampai 5 cm, ya sama saja. Oke. Kalau ada 2 penolong, satu di sini, satu di atas. Jadi yang satu penolong posisinya ada di atas, kalau ini di bawah seperti ini ya. Ini akan lebih mudah untuk pegang ECG. Yang nanti di hidung ya. Tambahkan E, C, E itu ya. Lakukan pengecekan nadi dulu ya, sama, tidak boleh lebih dari 10 detik, lebih cepat lebih baik. Pastikan nadi atau tidak di saat 5 siklus itu. Ya, jadi penolong kedua, misal ada penolong, persiapan dan kita cek itu baru ke jantung. Setelah itu buka jalan nafasnya, listen chin
lift. Jadi lift itu sebenarnya bisa masuk ke mulutnya pasiennya, tapi resiko tergigit. Lift itu adalah dagu. Ya, kalau dari atas namanya jaw thrust. Tapi bukan ditekan ya, tulang rahangnya yang diangkat. Tujuannya jadi incline. Kalau posisi gini kan, ya kan? Coba kalian agak dengar. Nah, posisi berbaring pun juga sama. Kayak kalian pakai bantal, nggak pakai bantal. Ya, oke. Ini adalah jaw thrust. Oke, look, listen, and feel bagaimana RW-nya. Pastikan suaranya, ya. Jadi setelah di higher chin lift, ya, kemudian look, lihat pengembangan dadanya, dengarkan ada suara pernapasan, rasakan hembusannya yang ada di telinga atau pipi kita yang terkena hembusannya, ya. Look, listen, and feel. Pastikan tidak ada sumbatan. Kalau ada sumbatan berarti ada tindakan tambahan, ya. Kemudian jadi pertahankan posisinya terbuka, jalan nafasnya. Kemudian bagaimana kalau breathingnya tadi terlihat gitu ya, saat itu mobil, maka tidak perlu dilakukan pemberian ventilasi. Tapi kalau ternyata nadi terabat dan nafas tidak ada, berarti ventilasi terus dilakukan, sama seperti untuk yang pertama tadi, sampai mendapatkan tindakan lanjutan pasang untuk ventilator gitu ya. Terus kalau posisinya sudah aman, pasien sadar kembali, dalam arti RCP ada, nadi ada, nafas ada, maka bisa kita posisikan recovery position, ya, atau recovery posisi mantap istilahnya, ya. Boleh satu mahasiswa cowok ini untuk mempraktekkan posisi mantap. Ya, tiduran aja, tiduran, kemudian bisa miring ke arah sana, tangannya ini jangan ya. Oke, kaki satunya ditekuk, satu lurus, tekuk kayak miring, kayak simia, posisi kayak sini. Ini tangannya gini, tidak harus sebagai bantalan, tetapi untuk posisi miring keamanan biasa. Jadi ini adalah untuk memulihkan pompa dari si jantung. Ya, jadi peredaran darah akan semakin lancar. Ya, oke, sudah. Nah, itu namanya adalah recovery position. Ya, seperti itu, sehingga jantung akan terpompa dengan lancar, peredaran darahnya lancar. Nah, itu juga termasuk tadi kenapa kita harus memperhatikan recoil dari dada, supaya mosok kita mau pompa, bayangannya ini jantung ya, ini jantung. Kalau itu tadi kan nggak kelihatan, kita tekan seperti ini, tapi kita tidak memberikan kesempatan dia balik, tapi mbok ginikan terus, podo-podo genjot, ya. Tapi dia mbok biarkan seperti ini. Kira-kira pompanya maksimal nggak? Ya. Ini keluar 10 cc, ya, atau 100 cc. Masuk cuma 50, keluar lagi 100, masuk 50 ya nggak? Nah, seperti itu. Ya, nah darah sama, ketubuh itu kan beredar. Itu fungsinya recoil dada perlu kita perhatikan. Jadi kamu genjotnya sekian, baliknya sekian. Ya, orang nggak harus melayang kitanya, ya. Kita akan tahu, ya. Lurus,